Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Syarif dari Prodi Teknik Informatika D dengan NIM D1125118084. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai buku yang telah saya baca yang berjudul Pergerakan Mahasiswa pada Masa Hindia Belanda, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia pada tahun 1926 hingga 1942, yang dimana buku ini ditulis langsung oleh Maman Abdurrahman, Siti Sugiminarti, Kusumo Wardoyo, Darmansyah, dan Misman. Pendidikan tinggi formal pada masa penjajahan Belanda selain langka juga memegang peranan penting dalam mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Bersekolah di perguruan tinggi selain memiliki persyaratan akademis yang sulit, juga keuangan yang tidaklah sedikit. Bahkan banyak orang tua pribumi yang masuk dalam golongan mampu bersedia untuk mengorbankan segalanya demi pendidikan anak-anak mereka. Sekolah lanjutan hanya terbatas di beberapa kota-kota besar saja di Jawa. Jadi, mau tidak mau, untuk mereka yang berada di luar Pulau Jawa harus pergi ke Jawa yang pada saat itu hanya dapat ditempuh melalui jalur darat maupun jalur laut. Lalu, gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi pada masa Hindia Belanda mulai timbul pada tahun 1910. Pada saat itu, ada komisi yang bermaksud untuk mengubah sekolah-sekolah kejuruan menjadi perguruan tinggi. Namun, Perang Dunia yang kita kenal dengan Perang Dunia Pertama berkecamuk pada tahun 1914 hingga 1918. Selama perang berlangsung, hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda menjadi terputus. Jalur perlayanan antara Hindia Belanda dan Belanda juga terganggu. Selepas Perang Dunia Pertama usai, di Belanda dibentuklah sebuah komisi yang beranggotakan 5 warga negara Belanda dan 3 bangsa Indonesia, di mana mereka bertugas untuk membuat sebuah perancangan pendirian perguruan tinggi pada masa Hindia Belanda kala itu. Pendirian perguruan tinggi pada masa Hindia Belanda memunculkan sebuah kelompok baru, yakni mahasiswa perguruan tinggi. Kelompok ini secara sosiologis dapat dibedakan dengan siswa menengah, di mana mereka yang disebut lebih dewasa sudah dapat terjun dalam dunia politik praktis. Hal ini berbeda dengan usia anak siswa menengah, di mana usia mereka yang rata-rata hanya 18 tahun tidak diperkenankan untuk terjun langsung dalam dunia politik. Secara sosiologis pula, mahasiswa yang jumlahnya lebih sedikit itu umumnya datang dari kalangan keluarga yang lebih berada dibandingkan dengan siswa menengah. Setelah menjadi mahasiswa, banyak di antaranya yang melanjutkan aktivitasnya dalam organisasi pergerakan. Bahkan banyak di antaranya yang tergabung dalam partai politik, di mana mereka meyakini 3, bahwasanya 1. Mahasiswa yang meluangkan waktu luangnya hanya untuk belajar, ataupun mahasiswa yang meluangkan waktu luangnya untuk hura-hura, ataupun mahasiswa yang meluangkan waktunya untuk kegiatan politik ataupun peduli terhadap masyarakat sekitarnya. Lalu ada pula faktor pendorong pergerakan mahasiswa, di mana salah satunya adalah media massa, di mana pada saat itu isu pergerakan mahasiswa muncul pada media massa. Bahkan naskah Indonesia Raya yang ditulis oleh W.R. Supratman pertama kali diterbitkan pada saat itu. Lalu muncullah pembentukan Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia pada tahun 1925, di mana kala itu Sekolah Hakim Tinggi dan Stovia mengadakan sebuah diskusi bahwasanya mereka tidak hanya mencari ijazah, namun juga menyangkut soal-soal yang ada di masyarakat. Lalu timbullah sebuah gagasan untuk mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia. Setelah pertemuan dilakukan pada tahun 1926 di bulan September, Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia resmi didirikan dengan diketuai oleh mahasiswa RHS itu sendiri dengan keanggotaan yang sangat terbatas oleh kalangan mahasiswa saja. Lalu ada pula kiprah PPI di bidang pendidikan. Umumnya Budi Utomo, Jong Java, Jong Ambon, mereka hadir karena kepedulian mereka terhadap pendidikan yang tidak merata di Indonesia kala itu. Dan beberapa tindakan yang mereka ambil diantaranya adalah menggalang dana belajar untuk masyarakat yang tidak mampu, mendirikan sekolah perguruan untuk warga pribumi, dan yang selanjutnya adalah menentang UU liar, dan yang terakhir melaksanakan program pemberantasan buta warna.
Selain di bidang pendidikan, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia juga tergerak dalam bidang politik, di mana mereka mendukung perjuangan kemerdekaan organisasi dan mereka berani mengkritik pemerintah dan mendukung pergerakan nasional. Lalu ada pula masa surut Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, di mana tekanan politik pemerintah koloni Belanda yang saat itu mengeksploitasi Indonesia dengan berbagai cara, padahal saat itu Indonesia hanya ingin mengadu nasibnya sendiri dengan memanfaatkan kekayaan alam sendiri. Ditambah lagi Belanda yang saat itu menganggap bahwasanya Indonesia mulai menjadi ancaman, dan munculnya perhimpunan-perhimpunan baru di Indonesia yang memulai kesurutan PPI pada masa itu. Kedatangan Jepang ke Indonesia mengubah situasi politik dan menghentikan banyak aktivitas organisasi pada masa Belanda, termasuk PPI itu sendiri. Dari sinilah Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia resmi dibubarkan pada tahun 1942. Namun, meskipun organisasi ini dibubarkan, para tokoh masih terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kala itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.